Ini kita pengajian. Yang kita bahas bukan kitab suci. Yang kita bahas adalah pengalaman. Pak Ben punya pengalaman apa hari ini? Briswas punya pengalaman apa hari ini? Apakah Pak Ben bisa memaknainya kembali untuk besok menjadi lebih baik dari pengalaman itu? Itu kan bermanfaat kan? Lalu kitabnya itu bisa dijadikan referensi atau memang bukan dijadikan referensi. Ditinggalkan sama sekali? Bukan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan. Karena kitab itu adalah memoir perjalanan orang yang pernah mengalami seperti kita saat ini. Ketika kita melihatnya, kita melihat sejarah. Kita melihat bahwa itu pernah ada. Dan karena itu ada di zamannya sebagai memoir orang. Pada zaman itu, ya sekarang kita buat memoir kita sendiri-sendiri yang bisa kita pelajari setiap hari. Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Oke, ngopeni pikiran artinya kita juga pikiran ini berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan apa ya? Artinya pemahaman-pemahaman ini bisa kita dapatkan dari pengetahuan, baik pengetahuan umum atau pengetahuan khusus. Nah, sumber-sumber pengetahuan ini bisa kita dapatkan dari yang berbentuk sastra, yang berbentuk tulisan, atau yang berbentuk peninggalan-peninggalan artefak, itu menjadi sumber pengetahuan juga. Ya. Nah, dalam kehidupan ini ketika kita ingin memahami pengetahuan-pengetahuan baru, ada yang menyandarkan pengetahuan ini pada buku-buku. Nah, buku-buku ini konon ada yang bersifat teori, ada yang di sana ada unsur keyakinan, dan ada sesuatu yang bersifat pengetahuan umum. Nah, sebetulnya ada sesuatu yang menjadi patokan bahwa orang-orang mengajak, ayo kita berpegang pada pengetahuan yang pasti, yang konon pasti ya Pak. Nah, sumber pengetahuan ini konon disebutnya secara umum sebagai kitab suci. Apakah harus kita belajar itu sesuatu harus berdasarkan dari kitab suci? Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus belajar dari kitab suci? Ya kan? Ini mesti kita jawab dulu ya. Mengapa kita harus belajar dari kitab suci? Nah, kira-kira mengapa? Pandangan umum itu mengapa kok harus belajar dari kitab suci? Secara umum pasti orang mengatakan begini, belajarlah pada sesuatu yang benar. Nah, benar ini karena kebenaran yang dikultuskan atau seperti apa Pak? Dikultuskan itu artinya menjadi sesuatu yang harus menjadi acuan utama. Gitu. Nah, ketika menjadi acuan utama di situ sudah menjadi ada syarat-syarat kan Pak? Tidak boleh menyimpang dari ini, harus sesuai dengan ini, sesuai alur ini. Nah, itu sebetulnya seperti apa? Jadi kembali lagi tadi kan, kalau ada kita belajar dari kitab suci, pertanyaannya kita balik kan, mengapa kita harus belajar dari kitab suci? Mengapa? Apakah itu satu-satunya sumber valid semua ilmu pengetahuan? Kalau memang iya, pertanyaannya adalah seperti apa contohnya? Ada yang mencontohkan gini, bahwa ternyata di kitab suci itu sudah dibicarakan tentang elektron, tentang neutron, bahkan tentang proton, elektron yang melintas, kan elektron itu berputar melintasi proton kan, mengelilingi. Kemudian lintasan elektron itu ada 7. Ada 7. Setiap kali elektron itu berpindah lintasan, kecepatannya bertambah, dia berubah menjadi foton. Nah, ada yang menyebut bahwa kitab suci sudah menyebutkan atau pengetahuan tentang elektron. Kemudian pertanyaannya adalah, di manakah penyebutan itu? Secara letterless-nya. Secara letterless. Nah, mereka disebutkan di situ bahwa lapisan langit ada 7. Nah, itu menyebutkan bahwa sudah memberitahu zaman itu bahwa elektron itu ada 7 lapis.
Nah, sekarang kembali lagi. Itu adalah pengetahuan atau makna. Di mana bahwa kadangkala kita sudah mengetahuinya sekarang karena ilmu pengetahuan yang maju, dan kemudian kita baru merefer ke kitab suci, kemudian kita menerjemahkan analogi-analogi seperti yang kita temukan di zaman sekarang. Jadi sebetulnya kan bukan kitab suci yang memberitahu, tetapi kita yang mencari hal-hal yang cocok dengan apa yang kita temukan saat ini. Kecuali kalau itu tadi, di situ disebutkan jelas. Secara letterlet. Iya, bahwa di dalam sebuah benda itu ada molekul. Di dalam molekul ada atom. Di dalam atom ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, kecuali disebutkan itu ilmu pengetahuan. Oke. Ini saya belum lama ini pernah mendengar info dari salah satu teman kita mengatakan bahwa ada salah satu kitab yang berisi ribuan lembar halaman berlemari-lemari. Nah, itu memungkinkan nggak di situ nilai probabilitasnya, Pak? Bahwa dari sekian ribu dan berlemari-lemari itu ada probabilitas nggak? Kemungkinan tentang bahwa itu menyebutkan atau menyitir atau apa ya istilahnya? Karena saking banyaknya loh Pak, saking banyaknya itu, sehingga ada peluang untuk yang masuk ini comot ini. Oh ini ada di sini kok. Oh ini ada di sini. Atau bukan tentang comotnya. Sekarang kita analogikan sederhana aja Pak Ben. Pak Ben umur 20 tahun mengembara. Pak Ben sudah jenuh nih dengan keadaan rumah. Aku anak orang kaya, mau minta apapun ada. Aku nggak tahu perjuangan hidup. Pak Ben memutuskan pergi dari rumah, meninggalkan kekayaan dari umur 20. Oke lah, Pak Ben mengembara, nggak usah lama-lama, 20 tahun aja. 20 tahun kan kemudian pulang ke rumah kan, 20 tahun. Nah, setiap hari, Pak Ben itu menuliskan pengalaman Pak Ben. Setiap hari. Setiap hari. 1 lembar saja. Hari ini saya bertemu dengan orang yang kelaparan. Aku merasakan penderitaannya. Kemudian aku tanya pada dia. Kan? Tulisan kan setiap hari kan? Aku tanya pada dia. Hei, pekerjaanmu apa? Aku nggak punya pekerjaan. Aku menyimpulkan bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Gitu kan? 1 hari. 1 tahun, Pak Ben mengumpulkan 365 lembar. 1 tahun. Itu kalau 1 hari 1. Kalau 1 hari dihitungnya satuan waktunya jam, berarti kan lebih dari 10. Itu biar gampang aja. Biar gampang aja. Satu aja udah banyak kan. Nah, 1 tahun itu ada 365 lembar. Kalau kemudian itu 20 tahun pengalaman Pak Ben setiap hari ditulis, 365 kali 20. Udah. Artinya kalau udah berapa kitab jadi? Kalau misalnya ya 365 lembar itu 1 kitab misal. Itu 1 tahun kan. Berarti Pak Ben punya 20 kitab selama 20 tahun perjalanan. Nah, itu kalau 1. Kalau sehari Pak Ben nulis 10, 365 berarti 3.650. Iya. Tapi kalau memang seperti itu kan artinya kita membayangkan aja Pak, kita berimajinasi. Ketika orang itu, misal tadi disebutkan bahwa saya keluar dan saya menemukan orang dengan peristiwa yang disebutkan tadi, dan saya menuliskan seperti itu. Besok lagi saya menemukan peristiwa yang sama dengan kasus yang sama, saya otomatis kan nggak menuliskan yang itu kan lagi. Ya, menuliskan cara menghadapi kasus dengan cara yang berbeda karena yang berbeda. Tempatnya berbeda, orang yang dihadapi berbeda, kan sangat mungkin sekali kan. Jadi makanya ketika kita melihat Pak Ben keluar dari rumah umur 20 selama 20 tahun, itu saja sangat mungkin untuk menulis pengalamannya menjadi 20 kitab. Kalau 1 hari 1. Jadi makanya kalau Pak Ben mengatakan ada
Yang menulis kitab sangat banyak sekali, berlemari-lemari, sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena bisa jadi dia menuliskan pengalamannya setiap hari dan tidak hanya satu. Nah, mengapa orang tersebut, mengapa Pak Ben itu menuliskan pengalaman? Mungkin supaya dia mengingat untuk diri sendiri, yang pertama. Yang kedua mungkin untuk berbagi kepada yang lain. Ya. Begini loh, saya punya pengalaman seperti ini. Ya. Nanti kemungkinan kalau kamu ketemu ya sebaiknya seperti ini. Ya. Nah sekarang kalau kemudian kita kembangkan pertanyaannya, kalau yang saya tiru dari Pak Ben itu saya bukan belajar dari apa yang Pak Ben tulis. Yang saya tiru adalah saya menuliskan pengalaman saya juga, sehingga saya bisa belajar dari pengalaman saya. Bliswas melakukan hal yang sama. Bliswas tidak membaca pengalaman saya, tapi yang Bliswas tiru adalah menuliskan pengalamannya sendiri. Setiap orang seperti itu. Jadi ketika setiap orang seperti itu, artinya orang itu tidak harus belajar dari kitab suci. Kitab sucinya orang lain kan. Karena dia sudah menciptakan kitab sucinya sendiri. Yang dia pelajari adalah pengalamannya sendiri. Yang relevan. Pengalaman setiap hari relevan. Makanya kalau bagi saya, ya kita tidak harus belajar dari kitab suci. Kita belajar dari pengalaman kita masing-masing. Apakah kemudian kita menolak untuk belajar dari kitab suci? Oh tidak. Bagaimanapun juga kitab suci itu adalah peninggalan mulia. Sesuatu yang mulia. Ajaran-ajaran yang pernah ada di masa lalu. Dan ketika kita membacanya, ketika kita mempelajarinya, kita mengingat kembali bahwa pernah ada perjalanan ini. Karena itu perjalanan mulia. Iya kan? Iya. Jadi sebetulnya antara tadi Pak Agung menyatakan apa? Belajar. Belajar dengan bercermin sama nggak? Bisa jadi sama, Pak Ben. Bisa jadi sama. Kalau belajar itu bisa tentang pengetahuan. Bercermin itu pengalaman yang kemudian menyebabkan kita bisa menghadapi pengalaman-pengalaman lain gitu. Iya. Nah, makanya kalau kita terjebak dengan kita harus belajar dari kitab suci, kita tidak pernah melihat pengalaman kita sendiri. Nah, ini kan sebetulnya kan ini terjadi pada kurikulum cara belajar siswa aktif. Yang CPSA. Yang pernah Iya. Masih berjalan nggak sih itu, Pak? Enggak. Sekarang kan kurikulum merdeka, Pak Ben. Lebih bebas lagi sebelum harusnya. Iya. Enggak, maksudnya kan di CPSA itu murid-murid diajak oleh gurunya aktif kan? Iya. Nah, murid-murid kan belajar dari pengalaman masing-masing. Iya. Iya kan? Karena dia aktif. Ya sebenarnya hampir sama kan dengan kurikulum merdeka. Nah, kalau saya melihat agama memang ya begitu. Jadi agama itu kalau di dalam pengajian ini, kita pengajian. Yang kita bahas bukan kitab suci. Yang kita bahas adalah pengalaman. Pak Ben punya pengalaman apa hari ini? Bliswas punya pengalaman apa hari ini? Apakah Pak Ben bisa memaknainya kembali untuk besok menjadi lebih baik dari pengalaman itu? Itu kan bermanfaat kan? Lalu kitabnya itu bisa dijadikan referensi atau memang bukan dijadikan referensi. Ditinggalkan sama sekali? Bukan ditinggalkan. Karena kitab itu adalah memoir perjalanan orang yang pernah mengalami seperti kita saat ini. Ketika kita melihatnya, kita melihat sejarah. Kita melihat bahwa itu pernah ada. Dan karena itu ada di zamannya sebagai memoir orang. Pada zaman itu, ya sekarang kita buat memoir kita sendiri-sendiri yang bisa kita pelajari setiap hari. Ya, up to date ya. Up to date. Jadi pengajian itu ya, kalau saya bukan membahas kitab suci. Oke, teman-teman disclaimer. Membahas pengalaman. Pengajian ini tidak berkonotasi tidak harus, agama tidak harus, tertentu ya. Tidak harus. Pengajian pengajian yang bermakna pengkajian. Ya. Tidak harus. Ya, kalaupun kemudian mempelajari kitab suci ya boleh. Kan ini kan tidak harus kan? Tidak harus kan bukan meninggalkan. Bukan melarang. Bukan. Jangan salah paham. Tapi tidak harus belajar dari kitab suci. Belajarlah dari pengalaman kita masing-masing. Oke.
karena pengalaman tadi masing-masing berbeda, dan ketika masing-masing saling berbagi pengalaman akan mengkayakan sebetulnya Pak ya. Iya. Akan mengkayakan dan tentunya akan Saling mengisi. mengisi itu. Oke, jadi tidak dan ketika saling efeknya mungkin saling menyadari Pak ya, akan lebih bisa. Oh iya ya. Betul, menyadari bahwa dia jangan berbuat salah seperti yang dilakukan di hari ini. Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau mengulangi lagi? Ya, Tidak itu belajar dari pengalaman. itu bisikan setan. Iya. Artinya ini kan tadi belajar ya. Belajar ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak statis. Dia berkembang terus kan Pak ya. Nah, sesuatu kalau kita sifatnya aktif berkembang dan kita belajar pada sesuatu yang sifatnya statis. Itu seperti apa Pak? Ya, kita jadi nggak berkembang kan. Agak berat Pak ya. Bukan agak, memang berat. Jadinya kan kita mencari-cari kayak tadi. Sebetulnya ketika kita baca kitab suci, kita hanya mencari konfirmasi dengan analogi yang ada terhadap sesuatu yang kita temukan saat ini. Kita kan mencari-cari sesuatu yang mirip kayak tadi kan. Oh, ternyata kitab suci sudah memberitakan bahwa elektron itu ada 7 lintasan. Oh, dari mana? Bagian mana kitab suci yang mengatakan? Kitab suci mengatakan bahwa ada 7 lapis langit. Loh, itu mengatakan kan 7 lapis langit. Mengapa 7 lapis langit diartikan sebagai 7 lintasan elektron? Itu kan hanya otak-atik gaduh. Ya, cocokologi. Cocokologi. Peristiwa saat ini dicocokologikan dengan apa yang sudah Iya. dokumentasi ya. Iya. Dan itu akan sangat banyak sekali ketemu. Ya. Kenapa? Karena bahasa sastra itu adalah bahasa yang multitafsir. Dan rata-rata pakai memang bahasa sastra Pak ya. Iya, bahasa sastra. Lalu kalau ada klaim bahwa kitab suci itu sudah mencatat segala yang terjadi, gitu kan? Terus apa? Gimana ini bahasanya? Semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Gitu. Solusi apa? Ya, solusi-peristiwa. Iya. Ya itu sangat mungkin dianggap seperti itu karena bahasa yang multitafsir tadi. Ya, jadi ketika dia betul, kan, ketika dibaca ulang misalnya nanti akan ketemu tentang AI gitu kan. Ya. Mungkin saja ya karena saya nggak tahu proses AI. Mungkin saja kemudian AI itu ditemukan bahwa proses program di dalam AI itu harus melewati 7 step. Itu akan dikatakan loh di kitab suci itu sudah disebutkan bahwa AI itu ada. Ya. Loh dari mana? 7 langit, 7 lapis langit gitu. Yang diartikan sebagai 7 program untuk menciptakan AI gitu. Nah ini kan karena multitafsir kan. Jadi bisa saja dianggap bahwa itu adalah everlasting. Kok dari tadi saya dengar-dengar selalu penyebutan angka 7 sih Pak. Sebetulnya ada keistimewaan apa? Nah itu kembali lagi kan, itu hanya kita menganggap bahwa itu istimewa kan. Ada peristiwa alam selalu 7. Nah itu berlaku di banyak kitab Pak ya. Iya. 7 itu. 7, Disebut-sebut itu ya. 9 itu dianggap itu kan. 3 gitu dianggap. Ya tergantung orang yang menafsirkan. Jangan dipasangin kalau ini. Iya. Nah mungkin biar teman-teman nggak bingung, perkara tentang kita tidak harus belajar dari kitab suci, kita endapkan sampai di sini dulu Pak. Oke. Jadi yang tetap mau belajar ya boleh silahkan. Silahkan. Ini kan tidak harus. Tidak harus. Nah kita atau saya pribadi prefer bahwa ketika kita belajar, ketika kita mengaji, yang kita kaji adalah pengalaman kita sehari-hari. Oke. Jadi pengalaman, kembali lagi ke istilah yang sering disebutkan adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya. Itu, dan kita punya kitab yang bisa kita baca. Begitu? Dari diri kita Dari masing-masing. kita masing-masing. Iya. Oke, Tulislah seruput kitabmu sendiri, dulu. gitu. Yes. Mari kita tulis kitab kita.